karena dia mengaku bahwa dia mantan pendeta GKI, lalu juga dia mantan rektor sekolah teologi di Papua. Maka saya akhirnya berkunjung secara khusus ke Papua, ke sinode GKI itu, dan ternyata membongkar bahwa dia tidak pernah menjadi pendeta di sana. Dia hanya pernah mau mengajukan lamaran menjadi pendeta, tapi ketika diminta ijazahnya, dia tidak sanggup menunjukkan ijazahnya, sehingga akhirnya tidak jadi melamar di pendeta di gereja itu. Jadi adalah omong kosong kalau dia adalah pendeta, mantan pendeta di sana. Juga mengatakan bahwa dia adalah mantan rektor. Saya juga pergi ke Papua sana dan Universitas Kristen Papua, bertemu dengan pengurus sekolah Universitas Kristen Papua itu, dan ternyata dari semua dokumen-dokumen yang telah dibongkar dan ditunjukkan itu membuktikan bahwa dia tidak pernah menjadi rektor di Universitas Kristen Papua, termasuk sekolah teologi Calvinis itu, ya. Halo warga Kristus dan Shalom. Kamu pernah nggak sih nonton ceramah seorang yang katanya mantan pendeta, tapi kalimatnya justru ngerendahin Yesus dan Alkitab? Hari ini kita bakalan bahas tentang ajaran dari Ustadz Yahya Walohny, bukan cuma kontroversi, tapi juga kontradiktif. Bahkan buat orang yang logis atau tahu sedikit tentang ajaran iman Kristen. Santai saja, kita bukan buat marah-marah, tapi kadang sindiran itu lebih ampuh daripada debat. Yuk, kita mulai. Dari pendeta menjadi dakwah. Jujur aja, kita udah sering dengar orang bilang, saya dulu pendeta, jadi saya tahu kekristenan itu salah. Tapi pertanyaannya, pendeta di mana? Di gereja mana? Dengan jemaat berapa orang? Pernah ada surat baptisan? Atau cuma gelar buat lembaga sendiri? Kalau kamu tahu dunia pelayanan, kamu tahu juga bahwa jadi pendeta itu bukan asal tunjuk. Harus ada pembinaan, doktrin yang jelas, dan pengakuan dari sinode. Tapi anehnya semua klaim itu muncul setelah beliau pindah agama. Dan dari situ, semua yang dulu dianggap benar, sekarang dibilang palsu. Loh, jadi waktu dulu pelayanan bohong dong? Kalau dulu bohong jemaat, apakah sekarang kita harus percaya omongannya? Kan lucu. Injil itu palsu, kata siapa? Salah satu hal yang paling menyakitkan adalah ketika seseorang menyebutkan bahwa Alkitab kita palsu. Padahal Alkitab justru kitab yang paling banyak disalin, disebarluaskan, dan diuji keasliannya dibandingkan kitab manapun di dunia ini. Alkitab punya ribuan manuskrip kuno dan Kodeks Sinaiticus, Kodeks Vaticanus, hingga naskah kuno Laut Mati, dan 99% isinya konsisten. Kalau ini dibilang rekayasa manusia, terus siapa yang ngumpulin ribuan salinan kuno dari abad 1 sampai abad kedua? Microsoft Word. Dan kalau palsu, kenapa Yesus tetap jadi tokoh yang paling berpengaruh di dunia? Kenapa gereja terus bertumbuh, bahkan di tempat yang paling teraniaya? Jika kalau Anda yang membilang Alkitab itu palsu, coba tanya balik. Sudah pernah baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu? Atau cuma potong-potong ayat buat ceramah? Yesus dihina, tapi tetap dipakai Tuhan. Salah satu pernyataan Yahya yang paling menusuk adalah saat Yesus disebut gagal atau bukan Tuhan. Loh, bukankah dalam iman Kristen justru karena Yesus mati kita diselamatkan? Kematiannya adalah kemenangan, kebangkitannya adalah bukti kuasa. Kok bisa dianggap gagal? Yesus nggak pernah janji hidup enak di dunia, bahkan dia sendiri disalib. Tapi dari salib itulah kasih terbesar dinyatakan. Sekarang coba pikir, kalau Yesus bukan Tuhan, kenapa namanya dipakai untuk nyembuhin orang, mengubah hidup orang, bahkan mengampuni musuh? Dan lucunya, orang yang hina-hina Yesus tetap nggak bikin orang berhenti nyebut namanya. Ironis banget. Tritunggal itu logis kalau mau pakai otak. Ini bagian favorit. Tritunggal itu ngawur. Tuhan kok 3? Padahal Tritunggal bukan 3 Tuhan, tapi satu Allah yang menyatakan diri dalam 3 pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kalau kamu bisa mengerti air bisa jadi cair, uap, dan es, tapi tetap HO2, kenapa nggak bisa percaya Allah bisa bekerja lebih kompleks dari itu?
Bahkan otak manusia aja ada 3 bagian, otak besar, otak kecil, batang otak, satu kepala. Tapi giliran Tuhan bekerja dalam 3 pribadi dibilang ngawur. Kadang bukan karena konsepnya yang susah, tapi karena hatinya udah gak mau terima. Menyerang gereja dengan generalisasi murahan. Salah satu ciri khas Yahya Waloni adalah menuduh semua pendeta dan gereja berbohong. Kata dia, saya dulu bohongin jemaat. Tapi tunggu, kalau dia dulu bohongin jemaat, kok sekarang minta dipercaya? Jadi sebenarnya masalahnya bukan di kekristenannya, tapi di integritas pribadinya. Dan ini penting buat kita. Jangan jadikan pengalaman pribadi yang buruk sebagai alasan menuduh semua komunitas. Kalau kamu ditipu satu orang Kristen, itu salah orangnya, bukan ajarannya. Ceramah atau stand up komedi. Gaya bicara Yahya Waloni kadang bukan kayak ceramah, lebih mirip stand up komedi yang targetnya agama lain. Sindiran, ejekan, bahkan meniru cara bicara jemaat Kristen. Apakah ini dakwah atau hiburan dengan biaya luka hati? Yesus nggak pernah mengajarkan untuk balas dengan kebencian, tapi bukan berarti kita diam. Kalau kamu tersinggung, itu wajar, tapi jangan kehilangan kasih. Kita balas bukan dengan kebencian, tapi dengan kebenaran. Warga Kristus ini berkati. Kalau kamu benar-benar percaya Yesus adalah Tuhan, jangan cuma baper sama hinaan. Jadiin itu alasan untuk bangun imanmu lebih kuat. Buka Alkitabmu, belajar doktrinmu, dan kasih tunjuk lewat hidupmu bahwa Tuhan yang kamu sembah nggak perlu dibela dengan emosi, tapi dibuktikan lewat kasih dan kebenaran. Dan untuk Yahya Waloni, tersenyum saja terus bilang, bakuku jo ngana di sana. So dapat 72 bini gaga-gaga, main. Kalau video ini bikin kamu merasa, yes, ini yang saya pikirkan, klik like dan share ke teman-temanmu. Komentar di bawah, menurut kamu mana pernyataan Yahya Waloni yang paling tidak masuk akal? Sampai di sini dulu pembahasan kita. Tuhan Yesus memberkati dan keep on fire.